Ya, shalom, shalom, soteria, soteria. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, berjumpa kembali dengan saya Bejana ya dalam pelayanan HDM, Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita bisa melalui waktu demi waktu. Ya, saya juga bersyukur. Saya masih diperkenan untuk melayani pelayanan semacam ini, saudara-saudara ya. Meski sekarang lewat YouTube, ya, tapi saya percaya Roh Kudus kalau sudah berhembus, ya, kalau saudara peka betul, saudara akan menikmati hembusannya itu, dan saudara akan menikmati yang rasanya nyaman, rasa enak lah, begitu ya. Ada hembusan daripada Roh Kudus macam-macam, saudara. Orang yang peka itu merasakan hembusannya macam-macam, dia dirasakan macam-macam. Saudara-saudara, hari-hari ini kan ya banyak orang mengeluh ya. Mengeluh, saudara. Tahu ya, mengeluh ya. Mengeluh macam-macam keluhannya, saudara. Ya. Kita lihat, saudara, mengeluh ini sebetulnya sudah sejak dulu kala ya. Ya, kalau saudara membaca firman Tuhan, ya, baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, apalagi pada waktu bangsa Israel itu keluar ya dari Mesir menuju tanah perjanjian, banyak keluhan, saudara. Nah, mari saudara, sebelum saya menyampaikan ini, selanjutnya kita baca, saudara, ya, di dalam Roma, saudara, ya, di dalam Roma pasal 8. Kita baca ayat 22 dan 23. Ya, Roma, ya, suratan Roma pasal 8 ayat 22 dan 23. Demikian, saudara. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya, ini ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, ya, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Oh, saudara-saudara, ini ya, saudara-saudara ya, kita baca. Jadi bukan soal yang bersalin aja, ini semua loh ya, semua ya, macam-macam pergumulannya hidup kita, saudara. Hari-hari ini ya, saya melayani HDM ini sudah dari awal, saudara, menerima keluhan-keluhan yang macam-macam. Nah, terus ada pertanyaan, Pak Eno apa enggak pernah mengeluh? Saudara-saudara, saya pernah mengeluh, saudara. Ya, saya pernah mengeluh. Ya, tapi saya jarang sekali, saudara, mengeluh. Ya, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit mengeluh gitu. Jarang sekali. Saudara bisa tanyakan istri saya. Ya, betul, saudara. Kita sekarang menghadapi banyak orang yang mengeluh. Terus terang saja, mereka sudah diberkati pun masih mengeluh, saudara. Coba. Ya. Kurang bersyukur gitu loh, saudara ya. Kurang bersyukur. Tidak mudah loh, saudara ya, menghadapi hari-hari ini. Ya, saya banyak dari awal, jadi dari tahun 2003 sampai sekarang. Pelayanan saya ya banyak menerima keluhan orang. Emang itu pelayanan saya, saudara. Tapi kadang-kadang keluhannya sedikit-sedikit mengeluh, saudara. Sedikit-sedikit mengeluh. Ini firman Tuhan ya. Ya, karena apa, saudara? Karena daging kita ini loh, saudara ya. Daging kita ini
Daging tubuh kita mau dipuaskan sampai apapun tetap mesti mengeluh, saudara. Nah, beda dengan kepuasan roh, saudara. Ya, beda. Meskipun ada keluhan, tapi berbeda, saudara, keluhannya. Tadi ada ayatnya, kita baca. Sekarang saya tidak tahu, keluhan saudara apa sekarang? Masih mengeluh nggak? Kurang berkat? Cukuplah berkat Tuhan itu. Saya selalu berdoa, saudara-saudara, supaya berkat yang kita terima dari Tuhan itu, ya, yang ngomong rezeki, supaya rezeki kita itu cukup. Tidaklah sampai bagaimana begitu ya. Berkat rezeki yang cukup dari Tuhan ini melebihi segala-galanya, saudara. Ada di dalamnya ada sukacita. Ada sukacita roh. Ya. Ada kesukaan surga, saudara-saudara. Ya. Saya sampai sekarang ya, setiap hari ya. Saya katakan setiap hari. Pasti dapat keluhan dari orang. Ya. Entah karena kondisi tubuhnya yang tidak sehat. Ya. Wah, itu kalau ngomong soal sehat nih, ada yang kecil-kecil lah. Ya, ada yang pusing sedikit aja sudah mengeluh sudah. Apalagi kalau ada yang lebih berat daripada itu, bahkan sampai berat sekali, super berat, sampai ada yang mustahil. Keluhan lah, macam-macam saudara-saudara. Mengeluh, itu mengenai kesehatan, mengeluh mengenai kehidupannya dalam rumah tangga. Ya, kehidupan dalam rumah tangga apa? Ya, ya macam-macam lagi, saudara. Banyak lah. Ya, saya tidak bisa memperinci satu persatu, tapi hari-hari ini loh, saudara, banyak yang mengeluh. Ya. Terus termasuk kondisi ekonomi, ya, pekerjaan, keuangan. Wah, itu kalau cerita ya macam-macam juga, saudara. Ya. Tiga hal ini, saudara, itu berkembang. Ini selalu ada di dalam pelayanan saya. Ya. Sebab kalau ini tidak teratasi, saudara, ada yang lari dari imannya. Ada yang lari dari imannya. Nah, saudara-saudara, saya beritahu ya, mengeluh itu sifatnya manusia. Kedagingannya manusia. Ya, firman Tuhan ini banyak sekali ya dalam firman Tuhan. Saya katakan dari perjanjian lama, perjanjian baru, banyak mengeluh. Ya, ini ada tiga hal ini yang selalu saya sampaikan, dan saya sudah banyak menerima. Bukan hampir lah, setiap hari. Ya, hampir 20 tahun ini, saudara. Dalam pelayanan saya HDM ini, saya menerima keluhan-keluhan itu, saudara. Meskipun mereka itu saya lihat cukuplah. Misalnya mengeluh tentang, khususnya ya, mengenai ekonominya, keuangan pekerjaannya, ya, cukup diberkati. Tapi karena ada satu dan lain hal di sana, saudara, mengeluh. Nah, coba kita belajar yang sudah kita nikmati, saudara-saudara. Belajar yang sudah kita nikmati. Ada orang yang juga bisa menikmati asal ada makanan, ya, sandang, papan, pangan, ibaratnya. Ya, meskipun tidak berlimpah-limpah, saudara, cukup
Ya, ya tergantung saudara-saudara kita ini, meskipun kita ini sudah ada iman, percaya sama Tuhan, ada firman, ya yang menenangkan, menenteramkan, enakan, nyaman, baik di telinga, mungkin di hati, dalam pikiran, perasaan. Tapi itu masih mengeluh. Bagaimana? Ya, ini mengeluh, saudara-saudara, dialami oleh semua orang. Tapi jangan sampai kita mengeluh, lalu kita meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saya banyak melayani. Yang saya layani bukan kepercayaannya, agamanya ya, harus sama dengan saya. Enggak, saya melayani banyak orang. Saya bilang pelayanan saya pelayanan kemanusiaan, ya, bukan hanya satu kepercayaan saja. Ya, saya terima mereka yang datang misalnya konseling, minta doa. Nah, ini loh saudara-saudara. Kalau kita lain kepercayaan, tentu Tuhannya itu berbeda. Ya, semua kata Tuhan, saudara. Ya, kita berdoa, doanya kepada Tuhan. Tapi saya mesti harus jelaskan betul-betul. Kalau dengan saya semua, saya tidak peduli dia agamanya, kepercayaan apa datang kepada saya. Tapi saya punya satu syarat. Saya berdoa doa saya, permohonan saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya Tuhan saja, saudara. Tuhan yang tanpa nama. Tapi saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu saya tanya dulu. Apakah mereka bersedia? Nah, kalau bersedia ya saya lakukan. Dan mereka bersedia. Dan puji Tuhan, banyak sekali yang dijamah oleh Tuhan. Ini jangan sampai salah mengerti, saudara. Ya, mengenai soal agama, saya tidak ada masalah. Selama mereka mau saya doakan di dalam nama Tuhan saya. Tuhan saya namanya Tuhan Yesus Kristus, bukannya tidak ada nama, saudara. Hanya Tuhan saja begitu, enggak. Tapi Tuhan Yesus Kristus. Dan ini yang menjadi iman saya, patokan saya dalam melayani HDM ini. Karena itu dari awal, ya, sebelum saya melayani HDM, Tuhan sudah berpesan kepada saya. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus. Ini saudara-saudara, jangan sampai salah paham, salah mengerti ya saudara-saudara. Semua saya layani, saya doakan, saya banyak melayani itu, saya enggak peduli mereka kepercayaan agamanya apa, tapi mereka datang kepada saya berdasarkan kemanusiaan saya. Ya, saya layani, saya doakan, tapi Tuhan saya namanya Tuhan Yesus Kristus. Saya bawa kepada Tuhan saya namanya Tuhan Yesus Kristus, dan mereka mau saya lakukan. Begitu saudara-saudara. Ya, kalau yang tidak mau ya enggak saya layani, saudara. Saya tidak bisa berdoa dengan nama Tuhan yang lain, karena nama Tuhan saya Tuhan Yesus Kristus. Sejak saya masih anak-anak, bukan itu saja, diteguhkan saudara, ya, pada saat saya usia 54 tahun, saudara. Ya, saya diangkat, saya diperkenan diangkat. Ya, saya sudah cerita kepada saudara mengenai itu. Bagaimana kita bisa masuk di dalam kerajaannya Bapa, kerajaan surga, di mana dia berada. Dia hanya menebut pribadinya saja. Dia yang percaya, yang setia, loyal kepada Tuhan Yesus Kristus, itu masuk di dalam kerajaannya. Kerajaan kekal, kerajaan surga. Tidak ada batas waktunya, saudara. Sukacita hanya kita dapatkan. Itu saudara-saudara. Ya, di dunia kita mengeluh, saudara, karena kita menunggu ini, saudara-saudara. Ya, tadi dikatakan di dalam ayat 24, maaf saudara, 23. Ya, kita menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Tubuh tanah kita ini akan diubah Tuhan dengan tubuh kemuliaan. Maka itu saudara-saudara, pelayanan saya ini saya
saya katakan adalah pelayanan roh. Ya, saya kalau boleh dikatakan sini ada kepuasan tubuh, kepuasan jasmani itu sementara. Ya, kepuasan tubuh, kepuasan jasmani itu sementara, hanya di bumi saja. Tapi kepuasan roh itu selama-lamanya, bahkan bisa dari bumi ini sampai di dalam kerajaan surga. Tidak mudah, saudara. Kalau kita mau bicara mengenai antara tubuh, daging dengan roh, kita bisa ngomong, saudara. Nah, kita mempraktekkan itu tidak mudah, saudara. Ya, melayani ADM, saya terus terang pelayanan roh. Pelayanan roh, roh Tuhan, roh Kudus itu saya kedepankan betul-betul. Menyatu di dalam diri kita, saudara. Bukan hanya malaikat erat saja loh, saudara. Malaikat erat itu kan di luar. Di dalamnya ini loh, saudara. Itu menyatu. Ya, menyatu. Menjadi satu. Roh kita yang datang dari Tuhan. Dari Bapa. Ya, itu menyatu dengan Roh Kudus. Roh manusia kita dengan Roh Kudus menyatu. Sehingga kita pakai untuk melayani, namanya pelayanan ini, saudara. Nah, ini saudara, mengeluh. Siapa saja bisa mengeluh, saudara. Tapi jangan sampai keterusan, saudara-saudara. Ya, baik di dalam kehidupan rumah tangga. Wah, rumah tangga banyak keluar, saudara. Macam-macam, kalau saya cerita macam-macam, saudara. Ya, toh? Bisa sampai yang namanya depresi. Satu saat, saudara, trauma itu tidak bisa dihilangkan sama sekali, saudara. Kalau sudah trauma, tapi dilupakan bisa, tapi bisa timbul lagi. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam kita, nggak perlu belajar apa-apa lah. Ya, apalagi dengan manusia, dengan Roh Kudus itu menetralkan, saudara. Nah, ini mesti kan kita harus terus punya keintiman dengan Roh Kudus, punya kekaripan dengan Roh Kudus. Itu saja sebetulnya. Ya, kelihatannya singkat begitu, tapi tidak mudah. Karena itu harus dilakukan terus-menerus seumur hidup. Karena trauma ini bisa teringat seumur hidup. Wah, itu bisa ada yang kalau tidak bisa menahan, bisa meledak lagi. Tapi yang dengan adanya Roh Kudus tidak akan. Dinetralkan oleh Roh Kudus dengan luar biasa. Mari saudara-saudara, silakan mengeluh, masih tetap ada. Mana ada hidup di dunia yang tanpa mengeluh? Mengeluh, tapi jangan kebablasan. Lalu sampai meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Lalu mencari Tuhan yang lain, yang tidak kita kenal. Hanya Tuhan saja begitu. Tidak bisa. Bagi saya tidak bisa, saudara. Karena saya sudah bertemu dengan Dia. Tinggal percaya atau tidak ada masalah. Karena saya sudah bertemu dengan yang namanya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Dan benar-benar dibuktikan. Sejak tahun 2001 sampai sekarang. Buktinya apa yang sudah disampaikan, dinubuatkan lewat mimpi, lewat penglihatan, apa sajalah. Tepat semua. Bagaimana? Itu kebenaran. Mari saudara-saudara. Ya, kalau hari ini ada keluhan apa? Saudara mungkin tidak tahan. Iya, ada Roh Kudus. Saya sudah mengajarkan saudara mengenai firman, doa, dan pengurapan. Pengurapan lewat saya pakai sarana, pakai minyak. Supaya Roh Kudus bekerja. Minyak itu sudah didoakan di dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Roh Kudus bekerja. Dan Dia akan bekerja, akan menolong, menopang kita, saudara. Baik saya maupun saudara. Membantu betul-betul Roh Kudus yang bekerja. Bukan manusia. Kita nggak ada apa-apanya. Tapi Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Roh Bapa sendiri.
Roh Tuhan ada di sana, menyatu. Kalau itu sudah bisa masuk, menyatu di dalam diri kita, saudara. Benar-benar kita dapat bantuan yang luar biasa, sokongan yang luar biasa. Kita ada keluhan, benar ada keluhan, tapi bisa dinetralkan. Mari apa, saudara? Mungkin di dalam rumah tangga, keluhan itu. Mungkin di dalam kesehatanmu, keluhan itu. Mungkin ada di dalam keuangan, pekerjaan. Mari, saudara-saudara, ada Roh Kudus. Kita bisa mengucapkan syukur. Ingat, 5 roti 2 ekor ikan. Hanya 5 roti 2 ekor ikan. Ketika di tangan Tuhan, ditaruh di tangan Tuhan, sedikit itu, Tuhan mengucapkan syukur. Hanya 5 roti 2 ekor. Dan saudara bisa sudah melihat begitu besar, dahsyat karyanya. Ribuan orang dikenyangkan, lebih. Dan saya sudah pernah menyaksikan terjadi kan. Tentu dengan event yang lain, tapi intisarinya kan sama. Ada ucapan syukur. Saudara, saya tidak tahu keluhan yang saudara ini, saya banyak, ya, saya tidak bisa, tapi yang saya simpulkan, saya sampaikan, keluhan di dalam rumah tangga, keluhan di dalam kesehatan, keluhan di dalam pekerjaan ekonomi. Ayo, taruh di tangan Tuhan. Ada urapan kuasa Roh Kudus. Ada urapan. Ini sudah dikuduskan. Kalau saudara bawa minyak belum dikuduskan, ada minyak belum dikuduskan. Ini sekarang saya mau kuduskan ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya minyakmu kudus, Roh Kudus bekerja. Dahsyat. Mari saudara pakai. Ya, supaya saudara menikmati di tengah-tengah keluhan saudara. Saudara dimampukan mengucap syukur. Serahkan kepada Tuhan. Di tangan Tuhan ada mujizat. Ayo, urapkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapkan semua saudara di rumah, tidak apa-apa. Ya, nah, sekarang apa saudara masalah? Ada keluhan dalam rumah tangga, apa saja keluhan? Banyak keluhan di dalam rumah tangga, keluarga. Engkau yang tahu. Mungkin dalam kesehatan. Ingat. Terus ada pekerjaan, keuanganmu sekarang ini masalah. Ya, banyak mengeluh. Mari belajar mengucap syukur, menyerahkan kepada Tuhan. Apa yang sudah dianugerahkan Tuhan itu disyukuri. Ya, cukup, disyukuri, sudah cukup. Tuhan akan bekerja. Apa? Engkau melihat umatmu sekarang ini. Baik mereka-mereka yang ada dalam keluarga rumah tangga, di dalam kesehatannya, di dalam pekerjaan keuangannya, atau apa saja, pergumulan hidup banyak. Mereka mengeluh kondisi-kondisi seperti ini. Tuhan, kami bawa keluhan ini kepadamu. Kami bersyukur Bapa di tengah-tengah keluhan ini. Mengucapkan terima kasih Bapa. Karena kami masih ada di bumi. Bumi penuh dengan segala hal macam yang jahat. Tapi kami memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus Kristus. Bukan Tuhan yang tanpa nama. Tapi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan. Hamba sudah bertemu denganmu. Dan Engkau lah yang menugaskan semua ini kepada hamba. Dan hamba sudah sampaikan. Dan hamba lakukan hampir 20 tahun. Dan namamu yang kutinggikan. Tidak ada nama lain selain Engkau Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang hidup. Allah yang pernah menjadi manusia di dalam dirinya. Dalam Yesus Kristus dan dia adalah Tuhan. Mari saudara-saudara, hembuskan Roh Kudus kepada mereka. Kehidupan dalam rumah tangga, Engkau berikan shalom kepada mereka. Hidup mereka dalam rumah tangga, keluarga mereka diberkati. Ada kerukunan,
ada sukacita di sana, ada kebenaran, ada kuasa-Mu Tuhan. Turunlah hadirat-Mu Tuhan atas keluarga ini. Kerajaan Tuhan turun. Segala hal yang merintangi kehidupan rumah tangga keluarga mereka, baik trauma-trauma, depresi, segala macam, semua disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan dengan cara pikiran manusia, tapi ada roh Tuhan yang bekerja tanpa kita sadari. Pagi, siang, malam, terus menerus, bahkan seumur hidup, kami memiliki roh Tuhan. Dengan urapan itu roh Tuhan boleh menyatu dengan kami, membawa kami dalam hidup rumah tangga keluarga kami, boleh menikmati yang namanya shalom daripada-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Terima kasih Bapak akan kesehatan mereka. Saya tidak tahu, tapi Engkau tahu Tuhan, keluhan mereka di dalam kesehatan mereka, apapun kesehatannya saat ini, semuanya, baik kesehatan dalam tubuhnya, bahkan sampai di dalam jiwanya, rohnya. Tapi Tuhan, Engkau yang Maha tahu. Hembuskan Roh Kudus ini, menjamah mereka, memulihkan penyakit tubuh apapun yang Engkau derita. Olehnya, urapan Roh Kudus bekerja, Engkau dipulihkan, disembuhkan dari segala penyakit yang ada. Bahkan jiwamu disukacitakan. Rohmu penuh dengan sukacita Roh Kudus. Haleluya, ada sukacita surgawi memenuhimu. Engkau selalu bersukacita. Terima kasih Bapak. Kalau ada mereka yang sekarang ini pekerjaannya, Tuhan, ini lagi resesi katanya. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan itu sumbernya. Tuhan akan membuka keajaiban Tuhan. Apapun yang dikerjakan, baik dikerjakan di sini, di tengah-tengah kota Semarang, baik di luar kota Semarang, luar pulau, bahkan mereka ada di luar negeri, bagi mereka yang mengikuti YouTube ini, pelayanan ini. Oh Bapak, pekerjaannya mereka apa? Nah, mereka ada ekspor, ada import, bekerja sendiri, pakai online, dan lain segala macam sudah dikerjakan. Tuhan, berkat-Mu turun atas mereka. Cabut keluhan mereka, ganti sukacita-Mu Tuhan. Haleluya. Akan nasihat-nasihat yang sulit-sulit terjual oleh Tuhan dapat terjual dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Roh Kudus bekerja. Menjamah umat-Mu ini, sehingga keluhan-keluhan yang kemarin keluar dalam mulut ini diganti dengan ucapan syukur. Oh haleluya, ada kemenangan, ada sukacita yang besar. Tuhan, Engkau yang melawat menjamah kami. Bahkan Tuhan, Engkau lah yang sudah menyatu Roh-Mu di dalam kami, menyatu dengan roh kami. Oh betapa Tuhan, semua akan mensirna, semua akan menghilang. Yang tidak enak, yang pahit-pahit, trauma-trauma, semuanya Tuhan ganti dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan, karena Roh Kudus jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohonkan Tuhan, supaya kita yang suka mengeluh ini bisa terganti Tuhan dengan ucapan syukur kepadamu. Puji Tuhan, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang bekerja atasmu. Soteria, haleluya, amin.